Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara di tempat kediaman masing-masing. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan renungan firman Tuhan. Ya Bapa, dalam ibadah keluarga kami malam ini, terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah keluarga ini, saya ambil dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kitab Imamat berbicara tentang aturan-aturan supaya bangsa Israel hidup kudus, sebab Allah mereka adalah kudus. Secara sederhana, kudus dalam bahasa Ibraninya kados artinya tidak sama atau berbeda dengan orang-orang yang menyembah berhala, yaitu orang kafir. Maka supaya orang Israel hidup kudus, mereka dipagari oleh aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dengan tidak sengaja mereka ketahuan melanggar dan berbuat dosa, maka umat harus mempersembahkan korban penghapus dosa berupa seekor lembu jantan muda. Para imam yang adalah perantara akan membawa korban lembu itu kepada Tuhan di kemah pertemuan sebagai kurban penghapus dosa. Lalu para imam akan memegang kepala lembu yang disembelih sampai darahnya mengucur atau tercurah. Ketika itu, pelanggaran dan dosa umat telah berpindah dan digantikan oleh darah lembu yang menjadi korban persembahan, atau dalam bahasa teologinya disebut dengan substitusi. Umat yang diberkati Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan berapa banyak korban persembahan yang diberikan kalau setiap saat manusia melakukan pelanggaran karena tidak hidup sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 3
ayat 23 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Persembahan korban yang banyak pun, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi, kurban persembahan lembu jantan itu adalah bayang-bayang pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menggantikan kita, sehingga kita pasti, saya ulangi, sehingga kita pasti akan diselamatkan olehnya. Kitab Roma pasal 5 ayat 9. Apa yang terjadi di kayu salib merupakan kesaksian yang hidup, yang aktual sampai saat ini, bahwa virus dosa saja yang belum ada obatnya mampu diatasi dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus sampai tuntas, sampai selesai. Apalah artinya sakit fisik atau kelemahan tubuh? Yesus pasti mampu menolong dan menyembuhkannya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terbaring lemah, yang sakit, kita yang sehat, yang bisa sakit dan menjadi lemah, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri karena merasa kuat, merasa mampu, bisa menyelesaikan segalanya. Ingatlah bahwa kemampuan kita terbatas. Beban kehidupan yang kita pikul terlalu berat. Kurban persembahan yang Tuhan Yesus lakukan adalah kurban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Sebab itu maka orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara yang berada di rumah, yang sedang terbaring sakit, yang lemah, boleh merasa yakin bahwa hidupnya aman, dijagai, diprotek, dilindungi di dalam Yesus. Jadi marilah pada malam hari ini kita mensyukuri kasih dan pengorbanan Yesus di kayu salib dan berusaha hidup kudus. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini sungguh-sungguh menyapa, menguatkan, memberikan pengharapan yang baru di dalam hidup kami. Kami menopang dan mendoakan para dokter, para medis, petugas-petugas kesehatan yang tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal bahwa mereka pun terancam oleh sakit, oleh virus yang menakutkan ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, pelihara dan jagailah mereka, lindungilah mereka dari segala kekuatan-kekuatan virus yang mematikan itu,
sehingga mereka di dalam pertolongan Tuhan tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang permanen. Kami doakan untuk keluarga mereka, baik suami, istri, anak-anak yang berada di rumah masing-masing, yang jauh terpisah dengan mereka. Kami memohon Tuhan kiranya menjagai dan memelihara semua anggota keluarga yang ditinggalkan oleh para dokter, para medis, dan petugas kesehatan. Kami berdoa sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, di mana ada banyak warga masyarakat pada umumnya dan warga gereja pun yang terdampak oleh wabah COVID-19 saat ini. Mereka yang harus di PHK, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Tuhan, Engkau menghadirkan gereja sebagai alat di dalam tangan Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa pada saat ini. Biarlah gereja Tuhan di berbagai tempat, khususnya Jemaat GPIB Sebaot di Bogor, Tuhan pakai sebagai alat dan sarana untuk meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan, baik bagi masyarakat di sekitar kota Bogor maupun warga jemaat GPIB Sebaot sendiri, agar kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain untuk meringankan beban yang sedang kami pikul, dan terasa sungguh beban itu tidak ringan. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga di dalam jemaat kami. Kami ingin berdoa untuk keluarga Nyonya A.R. Pauno, keluarga Nyonya Titin Karambut, keluarga Robert Laturiu, keluarga Hadi Juwana, keluarga Menhard Wage, keluarga Julian Korputi, keluarga Nyonya Yuti Orotikan, keluarga Adi Kristia Prandaka, keluarga Ferdi Hengki Kalele, keluarga Nyonya Ria Tobing, keluarga Nyonya Anice Lahu, dan keluarga Budi Mugi Harto. Kami memohon berkat pemeliharaan Tuhan, agar Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga ini, baik di dalam pergumulan-pergumulan hidup, baik ketika mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan bersama-sama dengan semua warga jemaat Sebaot yang pada malam ini mengikuti dengan baik ibadah keluarga ini. Dengarkanlah doa kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.